Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Herdianti. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal mengenai pembelajaran kita kali ini, yakni tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Untuk pengertiannya sudah disampaikan Mbak Wahyu di atas. Saya akan melanjutkan mengenai variasi dalam penelitian eksperimental. Di sini ada 4 variasi. Yang pertama, eksperimen murni. Variasi eksperimen murni merupakan metode eksperimen yang paling mengikuti prosedur dan memenuhi syarat eksperimen. Prosedur tersebut yakni berkenaan dengan pengontrolan variabel, kemudian kelompok kontrol, pemberian perlakuan atau manipulasi kegiatan, serta pengujian hasil eksperimen. Dalam eksperimen murni, kecuali variabel independen ya, semua variabel dikontrol dan disamakan karakteristiknya atau memang sengaja dicari yang sama. Dalam eksperimen murni, pengujian atau pengukuran dilakukan dengan menggunakan instrumen tes baku yang sudah dibakukan sebelumnya. Dinamakan eksperimen murni karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel di luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal itu menjadi tinggi. Ciri utama dari metode ini adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Kemudian variasi yang kedua yaitu variasi semu. Variasi semu, eksperimen semu ada pada dasarnya sama dengan eksperimen murni. Bedanya hanya dalam pengontrolan variabel. Pengontrolannya hanya dilakukan pada satu variabel saja, yaitu variabel yang dipandang paling dominan dalam eksperimen tersebut. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari eksperimen murni yang sulit dilaksanakan. Memang eksperimen murni kan cenderung lebih benar-benar memenuhi syarat eksperimen. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kemudian variasi yang ketiga, yaitu eksperimen lemah. Eksperimen lemah merupakan penelitian dengan yang desain dan perlakuannya sama seperti eksperimen, tetapi tidak ada pengontrolan variabel sama sekali. Benar-benar tidak ada pengontrolan variabel. Eksperimen lemah adalah penelitian yang tidak menggunakan persamaan karakteristik dan tidak ada pengontrolan variabel. Dalam desain ini, kelompok tidak diambil secara acak atau berpasangan, tidak ada kelompok pembanding, tetapi diberikan tes di awal dan di akhir. Selanjutnya ada eksperimen tunggal. Variasi yang keempat yaitu eksperimen tunggal. Eksperimen subjek tunggal merupakan eksperimen yang dilakukan terhadap subjek tunggal. Dalam pelaksanaan eksperimen subjek tunggal, variasi bentuk instrumen murni, semu, dan lemah berlaku. Eksperimen tunggal yang baik minimal menggunakan eksperimen semu, tetapi ketika untuk latihan dalam perkuliahan, eksperimen lemah dapat digunakan. Perbedaan antar kelompok dihitung berdasarkan skor rata-rata antar kelompok tersebut. Pendekatan dasar eksperimen tunggal adalah meneliti individu dalam kondisi tanpa perlakuan, kemudian dengan perlakuan, dan akibatnya terhadap variabel nanti diukur dalam dua kondisi tersebut. Selanjutnya ada kelemahan dan keuntungan dari penelitian eksperimen. Untuk kelemahan dari penelitian eksperimen yang pertama yaitu situasi lingkungan yang artifisial. Maksudnya setiap
melakukan eksperimen, peneliti itu selalu dihadapkan pada situasi yang dibuat, dikontrol, dan bukan dalam latar alami atau yang sesungguhnya, bukan keadaan realnya. Tingkah laku sosial ditempatkan dalam suatu lingkungan yang dibuat dan penuh kontrol, seperti di laboratorium. Memang dibuat-buat, jadi bukan keadaan realnya, seperti itu. Kemudian kelemahan yang kedua adanya efek peneliti sendiri. Menurut Rosenthal itu membuktikan bahwa peneliti yang menceritakan apa yang diharapkannya dari suatu eksperimen itu lebih menyelaraskan dengan hipotesis penelitiannya daripada peneliti yang tidak menceritakan apa yang diharapkannya. Kemudian yang ketiga, meletakkan objek penelitian di laboratorium memang dapat dikontrol dengan baik, tetapi jika melakukan eksperimen ilmu sosial di lingkungan alami, akan sangat sulit mengontrol variabel ekstraneus atau variabel dari luar yang mempengaruhi eksperimen, sehingga memberi pengaruh terhadap variabel terikatnya. Kemudian ada keuntungan dari penelitian eksperimen. Itu yang pertama, dapat ditentukan pengaruh atau akibat variabel bebas terhadap variabel terikat atau pengaruh variabel yang lain terhadap variabel terikat. Yang kedua, dapat dilakukan kontrol terhadap variabel dan kondisi penelitian, maka pembuktian hipotesis menjadi lebih baik dan ukuran sampel lebih kecil. Memang kan hanya ukuran laboratorium saja. Di samping itu, peneliti dan temuan lebih akurat dan teliti. Kemudian yang ketiga, eksperimen memberikan dan menyediakan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari perubahan sepanjang waktu penelitian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.